وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما من ذلك صالحين. آمين يا رب العالمين. Jamaah kami Universitas Jaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan bimbingan manasik haji sebagai upaya pembekalan kita sebelum nanti benar-benar berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami informasikan beberapa hal yang baru update. Pertama-tama kami informasikan terlebih dahulu bahwa jumlah jamaah kita KPUB saat ini berjumlah 28, insya Allah 29 nantinya kalau penggabungan berhasil. Ada tambahan yang baru tapi sebenarnya lama karena beliau ini sudah gabung 2020 dan sudah lunas, jadi lunas 2020. Ini ada Pak Samad dan Pak Suwarno. Ini jamaah 2020 ya, cuma ketika 2020 Pak Samad ini pelimpahan porsi ya. Beliau itu yang atau ibu yang ini yang meninggal ya, dan dilimpahkan ke Pak Samad. Pak Suwarno ini pendamping ya, jadi kebetulan ibu yang ini itu prioritas lansia ya. Prioritas lansia itu porsinya maju ya. Nah, Pak Suwarno ini juga maju waktu itu. Nah, cuma kenapa belum bergabung di awal-awal kemarin itu karena ketika kami konsultasikan ini ada 4 sebenarnya penggabungan dan pendampingan. Ini ketika yang digabungi atau mahromnya, yang dimahromi ataupun yang digabungi tadi itu sudah berangkat duluan atau maka porsi pendamping ataupun mahrom ini kembali ke porsi semula gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ternyata keluar di verifikasi pertama itu nama-nama yang sudah lunas 2020 keluar semua. Jadi selain Pak Samad dan Pak Suwarno ada Pak Sugianto. Pak Sugianto itu suaminya Bu Nur Ifah ya, 2020 juga. Dan Ustadz Nurul Kawakib, Ustadz Dr. Nurul Kawakib ini suaminya Bu Lail Muflihah, yang Bu Lail dan Bu Nur Ifahnya berangkat 2022. Nah, kami konsultasikan ke Kemenak bahwa karena mahromnya ini, yang dimahrom ini sudah berangkat duluan, maka tidak ada yang dimahrom lagi. Nah, ternyata ya alhamdulillah ini bahwa yang dipakai itu adalah lunas 2020 kemarin sehingga bisa masuk. Termasuk juga ya Umi Anis ya. Umi Anis kan putra-putra Bunda, tapi yang dipakai tetap yang ini. Jadi insya Allah tidak mengajukan penggabungan lagi karena masuk yang dipakai itu yang lunas 2020 nya. Nah itu. Lalu ada yang penggabungan anak ya Bu Muflihah belum datang ya. Mbak Najwa itu penggabungan, mudah-mudahan
penggabungan tahun ini bisa. Ya. Karena penggabungan itu prinsipnya adalah mengambil sisa kuota, jadi porsi yang tersisa karena adanya yang tidak melakukan pelunasan. Nanti di tahap 1, pelunasan tahap 1 setelah menunggu kepres, ini kepresnya belum tahu, isunya sih awal Maret nih. Mudah-mudahan tanggal 1 Maret itu sudah belum kepresnya, sehingga akan ada masa pelunasan tahap 1. Masa pelunasan tahap 1 itu biasanya waktunya 1 bulan. Jadi ada 1 bulan. Nah, di tahap 1 itulah yang masuk kuota 2023. Ya, jika ada yang tidak melunasi, maka sisa kuotanya itu untuk penggabungan, usulan-usulan penggabungan atau pendamping usia. Jadi yang penggabungan ini ada putrinya Pak Kamilur Rosyad dan Bu Mufihah, Mbak Najwa, dan insya Allah Abang Andri, ya, Pak Haji Andri Asmoko. Penggabungnya ini beda ini di Bogor, gitu. Jadi penggabungan sekaligus mutasi. Nah, Mbak Andrinya ini yang lunas 2020. Kalau Mbak Najwa tadi itu penggabungan sekaligus mutasi, karena mutasi dari kabupaten. Lalu alhamdulillah juga kabarnya Bu Ambar nih. Nah, Bu Ambar sudah memberi kabar kemarin bahwa yang di NTT sudah masuk. Nah, jadi masuk. Nah, ini tinggal memproses mutasinya nanti setelah pelunasan. Jadi mutasi bisa dilakukan, mutasi dan penggabungan itu dilakukan setelah pelunasan. Jadi itu. Nah, untuk pelunasan, insya Allah Bapak Ibu juga sudah mengikuti yang ada 3 kategori ya. Jamaah lunas tunda 2020, lunas tunda 2022, dan yang porsi reguler. Nah, porsi reguler. Nah, yang lunas tunda 2020 ya, ada beberapa, kita ada 14 misalnya, ya 16 ya, lunas tunda 2020 itu tidak dibebankan lagi tambahan biaya, jadi tinggal konfirmasi aja jadi tetap pelunasan. Jadi istilahnya tetap pelunasan gitu, yaitu ke bank ya, dengan membawa berkas-berkas atau persyaratan nanti menyusul ya apa saja yang dibutuhkan, karena kita juga belum tahu apa yang harus dibawa, apakah bawa foto baru atau gimana, ini nanti menyusul ketika sudah ada pengumuman pelunasan. Jadi semuanya Bapak Ibu tetap harus ke bank. Nah, cuma yang lunas tunda 2020 atau lunas 2020 itu tinggal konfirmasi saja. Artinya tinggal cetak lembaran baru pelunasan 2023 dengan jumlah 49 juta sekian itu. Nah, lalu yang kategori kedua lunas tunda 2022. Nah, ini siapa yang masuk lunas tunda 2022 ini sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan semua KBU se-Indonesia. Kita masih bertanya-tanya yang dianggap lunas tunda 2022 ini siapa? Tapi kalau data verifikasi dari yang kita dapatkan dari Kanwil Jatim itu, yang lunas 2022 setelah kita cek itu semuanya cadangan. Hanya sedikit sekali yang tahun 2022 kemarin sudah lunas, masuk kuota, sudah melunasi dan tidak jadi berangkat. Selain itu yang mayoritas adalah cadangan. Nah, yang cadangan ini memang waktu itu disuruh oleh Kemenak untuk konfirmasi pelunasan. Jaga-jaga jika cadangan ini bisa maju. Nah, ternyata tetap tidak bisa, sebagian besar tidak bisa masuk kuota. Akhirnya di tahun ini tercatat sebagai lunas 2022.
yang konsekuensinya adalah untuk pelunasan nanti menambah 9,4 juta. Nah ini yang masih diperjuangkan oleh teman-teman, karena ini sebenarnya sama saja dengan yang lunas 2020. Lunas 2020. Lalu yang baru ya, yang insya Allah masuk kuota 2023 ini, yang sudah saya informasikan di pertemuan sebelumnya itu porsi tertingginya itu sekian ya, 1.300, 560 sekian itu. Nah itu yang masuk itu, dan sudah saya share di grup yang masuk kuota 2023. Nah yang baru ini pelunasannya tambahannya sekitar persisnya berapa kami hafal, sekitar 23 sampai 24 juta gitu. Nah itu untuk pelunasannya. Jadi untuk jamaah kita ada yang mutasi dari kabupaten, insya Allah ada 5. Lalu kemudian yang mutasi dari Jember ada 2, mutasi dari NTT, tepatnya kabupaten apa itu, 2 Ambar itu saya lupa, itu 2 orang. Lalu yang insya Allah mutasi penggabungan dari Bogor 1. Kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar proses baik mutasinya maupun penggabungan. Ini karena waktunya sudah jam 9, jadi informasi yang lainnya menyusul. Kita akan masuk materi saja terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah sudah hadir kembali ya bersama kita Ustadz Husnul Fatoni yang beliau baru saja datang ya melaksanakan umroh yang membimbing jamaah. Insya Allah juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang terbaru yang terupdate di Tanah Suci seperti apa nanti. Nah untuk itu langsung saja akan kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnul Fatoni. Materinya kali ini adalah akhlak dalam ibadah haji. Ya, tapi karena insya Allah beliau nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian ibadah haji, insya Allah ditambahkan juga yang lain terkait dengan haji. Itu kami persilakan pada Ustadz Husnul Fatoni untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Sulhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, Pak Sulhi yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dan staf dari BPA yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk membekali diri dengan harapan agar ibadah yang akan kita laksanakan nanti menjadi ibadah yang sempurna, karena perjuangan untuk mencapai haji itu tidak mudah, apalagi pada zaman seperti sekarang ini. Mudah-mudahan keistiqomahan, kesabaran dan ketekunan Bapak Ibu di dalam mengikuti manasik ini mengantarkan
ibadah yang akan kita capai menjadi haji yang mabrur, haji yang sempurna, haji yang diberkahi oleh Allah, dan haji yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya mendapat banyak informasi yang nanti akan menjadi bahan kita untuk bisa menikmati suasana terkini di Mekah maupun di Madinah. Pertama di Madinah dulu. Di Madinah itu pengembangan Masjid Nabawi itu diarahkan pada halaman. Jadi kalau Masjid Nabawinya sudah sempurna, nanti kekaguman-kekaguman yang ada di Masjid Nabawi akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana ketinggian menaranya, kristalnya, AC-nya itu jaraknya 7 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi sentral AC-nya itu 7 kilo, kemudian disalurkan ke pilar-pilar Masjid Nabawi. Nanti akan saya terangkan semua. Kristalnya diameter berapa, terus kubah yang berjalan seperti apa, nanti akan saya terangkan semua. Nah, yang sekarang lagi dikerjakan itu adalah sisi kiri Masjid Nabawi itu yang dulu ada bangunan gedung mewah Mekah untuk galeri Asmaul Husna, galeri Al-Quran itu sekarang sudah rata dengan tanah. Semua akan jadi halaman Masjid Nabawi yang nanti akan dipasang payung-payung sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan sekarang ini. Jadi nanti Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh halaman yang dipenuhi dengan payung yang bisa membuka, bisa menutup. Itu Masjid Nabawi. Untuk Raudhah sekarang sudah tertata dengan sistem aplikasi dan nggak usah repot. Insya Allah mudah sekali untuk mendownload aplikasi itu dan bisa diakses. Yang penting nanti berkelompok, ya bisa berkelompok satu regu, satu rombongan atau satu kloter sekalipun. Nanti biar ditoto oleh mutawif. Itu yang ditoto. Dan tidak bisa seperti dulu berlama-lama. Cukup beberapa menit. Yang penting sudah sholat sunnah di Raudhah, berdoa secukupnya, segera dihalau untuk ganti jamaah yang lain, sehingga menyenangkan sekali bisa ke Raudhah walaupun tidak lama ya. Kalau dulu sampai ngorok-ngorok di Raudhah tapi nggak ngapa-ngapain gitu, diminta sedikit saja sesama dari jamaah Indonesia nggak mau gitu. Dulu begitu, sampai ada yang digenjong, saking gergetannya digenjong terus ditempati. Nah sekarang alhamdulillah sudah tertata rapi. Itu di Madinah. Suhu di Madinah selalu dingin Bapak Ibu. Jadi kemarin yang saya rasakan itu kisaran 12 sampai 18 derajat. Jadi sholat tahajud itu betul-betul harus bawa jaket, harus bawa baju kebal. Dan jangan lupa selalu mempersiapkan masker, selalu mempersiapkan masker yang dibasahi, disemprot air sedikit sehingga yang kita hidup itu ada kelembapan. Karena apa? Meskipun dinginnya kering, sehingga memudahkan sekali. Jadi mudah sekali hidung kita ini berdarah, sehingga sewu opelnya itu opel pada darahnya. Dan itu waspada, selalu ada pembasahan. Itu di Madinah.
kemudian pembangunan Masjidil Haram masih berlangsung terus. Konon sempurnanya sampai tahun 2030 baru sempurna. Di Masjidil Haram untuk di Izin Ismail juga ditata. Antrian laki-laki dulu masuk, setelah sholat sunnah baca doa, dihalau keluar, dan ibu-ibu. Jadi tidak uyel-uyelan seperti dulu. Itu yang terkait dengan penataan. Kemudian karena masih dalam pembangunan, terutama sekali lantai 2, itu alat-alat berat masih ada di sana. Diharapkan nanti musim haji sudah bisa bersih dan bisa dimanfaatkan. Nah, maka pola umroh yang diberlakukan oleh Masjidil Haram adalah pintu masuk untuk umroh itu sendiri di Babul Malik pintu 1. Sedangkan jamaah lain itu disalurkan ke pintu-pintu lain. Maka kalau masuk ke pelataran Ka'bah untuk tawaf harus pakai pakaian ihram, karena dikhususkan untuk yang umroh atau yang tawaf sunnah. Jadi bisa disiasati. Yang penting tahu dulu bahwa pintu masuknya beda antara pintu masuk untuk umroh atau pintu masuk untuk jamaah sholat biasa. Nah, di Mekah itu pengembangan Masjidil Haram yang ke arah Jadwal, jadi batas Marwah itu yang dulunya sudah gunung itu sudah dibabat habis jadi masjid sampai terowongan Jadwal. Terowongan pun juga dihabisi. Dan luasnya 2 kali lipat Masjidil Haram. Jadi bisa menampung sampai sekian puluh 5 sampai 6 juta jamaah. Nah, yang kemarin saya sempat tanya kepada Mas Sasa itu adalah bahwa dua daun pintu dengan pilarnya itu dua daun pintu dengan 1 pilar itu biayanya menelan 8 miliar gitu. Sehingga sangat menakjubkan. Kenapa? Oh ya. Saya lepas dulu biasa.
Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan informasi terkini tentang situasi Mekah. Jadi kepadatan jamaah umroh setelah pandemi itu sama dengan kepadatan musim haji. Mengapa? Karena pemerintah Saudi menambah waktu umroh menjadi 9 bulan. Semula waktu umroh itu hanya 6 bulan. Sekarang ditambah menjadi 9 bulan. Sehingga semakin banyak negara-negara Eropa sekarang ini dibebaskan visa, sehingga banjir jamaah haji dari negara-negara Eropa. Dari Indonesia satu hari tidak kurang dari 20.000 jamaah dari Indonesia saja, baik lewat bandara Jeddah King Abdulaziz maupun bandara Madinah. Bisa dihitung kalau sehari 20.000 jamaah umroh dari Indonesia kali 9 bulan berapa juta. Maka dari Indonesia saja sudah memadati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah jamaah umroh dari Indonesia itu dominan. Kalau dari Turki, dari Iran, dari Irak, dari berbagai negara itu tidak seberapa nampak, dari Indonesia nampak. Nah maka waktu Jumatan saya pulangnya agak terakhir itu saja, sepanjang mata memandang itu isinya dalam manusia yang bergerak seperti semut. Jadi saya nggak bisa bayangkan haji tahun ini nanti kayak apa gitu, karena pasca pandemi dan ledakan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita nikmati bersama. Amin. Bapak Ibu, itu saja informasi terkini terkait dengan Makkah Madinah. Untuk cuaca di Makkah kisaran 22, 23, 24 gimana? Namun kalau nanti bulan Juli Bapak Ibu, pengalaman saya tahun 95 saya bimbing haji pertama itu suhunya 52 sampai 54 derajat. Itu tahun 95 bulan Juli. Nah nanti tahun ini bulan Juli juga, Juni menjelang Juni itu tentu panas. Maka antisipasinya adalah jangan berhenti minum, harus selalu minum. Kemudian masker selalu dibasahi, kemana-mana siapkan handuk kecil yang selalu basah ya, untuk melembabkan tangan kita, mungkin wajah kita, mungkin kalau lintas cahaya itu di atas kepala kita kasih handuk yang dibasahi. Dan jangan langsung terkena sinar matahari secara langsung. Karena itu lebih banyak di dalam masjid atau di hotel. Jangan keluar kecuali kalau sudah sore atau malam, itu silakan. Dan
panasnya panas kering, tidak panas lembab, sehingga rawan sekali kulit pecah-pecah, terutama kaki, kulit kaki, dan kulit-kulit ini gampang gatal-gatal. Karena itu kalau nanti dibawahi loratadin untuk mencegah gatal-gatal, Bapak Ibu siapkan lebih banyak, lebih banyak. Nanti mungkin dokter Bapak kemarin sudah menyampaikan tentang itu. Baik. Jadi obat khusus nanti berkaitan dengan keringnya kulit perlu pelembab. Kemudian bibir juga pecah-pecah, itu perlu apa? Lip gloss ya. Saya nggak paham itu. Yang bisa melembabkan bibir biar tidak pecah. Ya, kemudian tumit dan jari-jari kaki seringkali kalau kering terus pecah terus berdarah dan itu sakit sekali. Karena itu perlu diwaspadai, bawa pelembab secukupnya, kemudian jangan selalu dibiarkan kering. Begitu agak kering sedikit langsung dibasahi, dilembabi. Itu saja Bapak Ibu tentang persiapan haji kita. Kemudian sekarang saya akan mulai menyampaikan materi akhlak dalam ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak di dalam ajaran Islam itu bentuknya seperti ini. Jadi sistem ajaran Islam itu terdiri dari 3 materi besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu membahas materi keimanan, ketauhidan. Maka semua persoalan keimanan itu ada di dalam materi akidah Islam. Kemudian syariat itu bicara tentang hukum, kaidah, aturan, norma. Nah, kaidah, hukum, aturan, norma itu mengatur tentang ibadah. Dan ibadah itu dibagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang bersifat baku, tetap, atau bersifat given, tidak bisa ditawar. Jadi bilangan rokaat itu yang tetapkan Allah dan Rasul, tidak boleh ada rekayasa. Waktu sholat itu yang tetapkan Allah, itu tidak boleh ada rekayasa. Kemudian syarat rukun sholat itu ibadah mahdhah, zakat itu ibadah mahdhah, puasa itu ibadah mahdhah, haji juga ibadah mahdhah. Nah, kita di situ, kita berada di syariat ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak ada ikatan kuat. Misalnya bekerja nggak diatur seperti ibadah mahdhah, cari ilmu, menolong sesama, berbuat baik dengan sesama, itu ibadah ghairu mahdhah. Dan cakupannya jauh lebih luas kehidupan kita, itu ibadah ghairu mahdhah. Kemudian syariat juga mengatur tentang muamalah. Muamalah itu wujudnya ya seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, intelek, seni, dan filsafat. Nah, selain 2 materi Islam ini, ada yang namanya akhlak. Nah, akhlak ini menyempurnakan akidah, menyempurnakan syariah, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan muamalah. Maka tidak akan sempurna akidah seseorang tanpa akhlak, dan tidak akan sempurna penerapan syariah, ibadah, dan muamalah tanpa akhlak. Berarti apa? Akhlak itu materi ajaran Islam yang sangat menentukan kesempurnaan akidah, syariat, dan ibadah. Maka Rasulullah SAW menegaskan,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang ditentukan pada sempurnanya akhlak seseorang. Maka semakin sempurna akhlak yang dimiliki oleh seseorang, menandakan iman seseorang itu sempurna. Nah, demikian pula syariat, ibadah dan muamalah sempurnanya disempurnakan oleh akhlak. Maka benar kalau Rasulullah menyatakan innama buhistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan makarimal akidah, bukan makarimal syariah, bukan makarimal ibadah wal muamalah, tapi makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Dengan sempurnanya akhlak, iman menjadi sempurna. Dengan sempurnanya akhlak, syariat menjadi sempurna. Dengan sempurnanya akhlak, ibadah muamalah menjadi sempurna. Karena itu akhlak tidak bisa dibuat main-main. Penentu kesempurnaan seluruh sistem ajaran Islam. Nah, sekarang kita fokus bagaimana akhlak berhaji. Akhlak dalam ibadah haji itu hendaknya dimulai sejak di tanah air. Yang harus kita bangun adalah niat ikhlas mencari ridhonya Allah saat menampung UNH. Ini modal utama. Kemudian mengikuti bimbingan manasik secara ikhlas dan istiqomah. Ini modal ilmu. Menyempurnakan ibadah mahdhah itu ibadah, modal ibadah. Dan membaca buku bimbingan manasik, diskusi, tanya jawab, modal. Dan melatih kesabaran dan dalam menghadapi kesulitan itu modal rasa. Jadi akhlak-akhlak ini mengumpulkan modal untuk siap melaksanakan ibadah haji. Karena itu orang mau haji mestinya yang mengikuti bimbingan manasik. Kalau tidak mengikuti bimbingan manasik, bagaimana menerapkan perintah Rasul khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji dariku. Nah, kalau nggak mengikuti bimbingan manasik, tata cara haji mengikuti siapa? Karena itu Bapak Ibu berakhlak sekali kalau istiqomah dan ikhlas mengikuti bimbingan manasik haji. Ini sudah membangun karakter, bangun akhlak. Sejak mau berangkat haji sudah terbentuk akhlaknya. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat fakta orang-orang yang mengikuti bimbingan manasiknya matang dengan setengah matang, apalagi kemampu, itu beda di sana. Beda. Yang membekali bimbingan manasik dengan sempurna percaya diri, tawaf ya pede, sa'i ya pede, wukuf di Arafah ya pede, lempar jumrah ya pede, mabit di Mina juga serba pede. Mengapa? Karena berbekal ilmu yang mengatur tentang tata cara ibadah. Maka bimbingan manasik tidak boleh diabaikan. Ini bagian akhlak terpenting untuk membekali ilmu. Ditambah lagi ya baca-baca buku, mendengarkan pengalaman teman-teman yang sudah berangkat bertahun-tahun, kita dengarkan saja dan kita terima itu sebagai ilmu baru buat kita. Jadi apa yang kita lakukan lewat bimbingan manasik di KPI Habuni ini masih sebagian kecil. Bisa ditambah lagi dengan baca buku, mendengar nasihat teman-teman, buku yang sudah berpengalaman, terima semuanya. Dan insya Allah nanti apa yang disampaikan beliau itu di sana akan kita jumpai. Oh ya, ternyata benar cerita teman saya itu. Ternyata benar kalau naik pesawat saja sudah mulai rebutan. Ada itu naik pesawat
pesawat rebutan. Padahal nomor kursinya sudah ada. Dan pesawat juga nggak akan berangkat kalau jamaahnya masih ada yang tertinggal. Tapi ya rebutan gitu. Dibilang nanti ya sih motor aja gitu. Khawatir ketinggalan gitu. Nah, apalagi nanti antri lift. Waduh ampun kalau antri. Nah, jadi kalau kita punya bekal manasik cukup, mantap, insya Allah pede. Nah, ini sejak di tanah air. Bapak Ibu bisa tambahkan, ini hanya pancingan dari saya. Akhlak yang harus kita bangun minimal 5 dulu. Selebihnya monggo. Ini sejak kita di tanah air mulai nonton niat ikhlas mencari ridhonya Allah, itu modal utama dan pertama. Kemudian yang kedua, berikutnya. Nah, akhlak ketika menjelang berangkat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak menjelang berangkat itu pertama, jangan lupa pamit kepada keluarga, tetangga, dan teman. Mohon maaf atas segala kekhilafan kepada siapa saja. Mohon doa kepada siapa saja. Menjaga keikhlasan ketika mengadakan syukuran agar tidak riya, syirik, dan bid'ah. Mengapa? Syukuran itu rawan sekali riya. Apalagi syukurannya nanggap dangdut dan takkan timbul daratista. Misalnya, misal jangan boleh toh. Ataupun terjadi beneran yang kebangetan. Nah, jadi syukuran sakmadio saja, sakmadio saja. Karena saya pernah bimbing umroh itu sejak di Surabaya itu ketika kita istirahat di lounge itu jamaah cerita, Ustaz, kok enggak datang saya undang syukuran? Iya Bu, saya mohon maaf Bu, saya pas repot gitu ya. Oh, saya dulu beli ayam 200 Ustaz. Ayamnya aja 200, kambingnya 10 Ustaz. Orang 2 desa tak undang semua. Kok Ustaz mau datang? Waduh, sekali lagi saya mohon maaf Bu, besok aja syukuran pulang umroh ya saya tak datang. Tak bawa truk, saya nanti bawain apa-apa. Nah, hal itu kan nggak perlu terjadi. Cerita 20 ekor itu baru ayamnya, belum bebek dan mentoknya. Tambah dong. Jadi rawan dia, karena itu jaga keikhlasan, jaga sekali keikhlasan. Itu termasuk akhlak. Kemudian kalau ada yang nyuruh-nyuruh saat turunnya berangkat mandionan kali pamit karo sing jogo, nggak usah itu, malah sinik jadinya. Mandi saja di rumah masing-masing, pakai sabun sama sampo, nggak pakai di kali, nanti malah dicokot lebih gombel. Apalagi ya masalah-masalah bid'ah dan seterusnya. Nah, disunahkan termasuk akhlakul karimah itu sholat safar 2 rakaat, berdoa keluar rumah, berdoa ketika kendaraan mulai berjalan, tetap berzikir sepanjang perjalanan. Ini akhlak menjelang berangkat. Kemudian akhlak di dalam pesawat. Akhlak ketika kita di dalam pesawat itu Bapak Ibu perlu ekstra. Nanti saya beri catatan-catatan khusus terkait dengan etika di dalam pesawat. Bapak Ibu berdoa ketika pesawat mulai bergerak. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Kemudian termasuk jamaah yang tawadhu mengikuti ketentuan dalam pesawat. Tempat duduk harus alat itu, sapu pengaman itu harus disambungkan sampai bunyi klik gitu. Itu penggunaan air di dalam pesawat.
belakang kita tempat duduk itu kalau dibuka tempat makan minum. Kalau sudah ada pembagian makan minum tempatnya di situ. Karena itu termasuk akhlakul karimah kalau mengikuti ketentuan dalam pesawat. Tetap tawadhu, tidak sombong meskipun sering naik pesawat. Biasanya kan muncul orang yang sok peneliti, harus biasa naik pesawat. Kita itu yang terasa itu ya. Jadi meskipun sudah berkali-kali naik pesawat harus tetap tawadhu. Karena apa? Yang menerbangkan pesawat itu yang maha mengendaki, bukan sekedar pilot sama sistem komputerisasi. Tapi Allah, kalau Allah tidak mengendaki tidak bakalan. Karena itu tetap tawadhu. Menjaga ketenangan orang lain dalam pesawat. Karena itu kalau nanti mau biasanya pesawat Airbus itu mesti ada TV-nya di depan kita itu, di jok kita itu ada TV-nya. Bawa headset sendiri Bapak Ibu, sehingga suaranya cukup didengar sendiri dan mengganggu tokoh-tokoh. Kemudian menolong dan memberi kemudahan terhadap sesama penumpang pesawat, sholat dalam pesawat, tetap doa, berzikir, tafakur kepada Allah, selamat dalam perjalanan. Kalau penerbangan pakai Airbus, pesawat Boeing itu yang paling besar itu, insya Allah 9 jam 10 menit sudah nyampe Jeddah. Tapi kalau kemarin saya itu sepanjang saya bimbing haji dan umrah itu, ya kemarin paling lama 12 jam karena pakai batik sama lainnya. Jadi pesawatnya itu pesawat dadakan Pak, kayak tahu bulat yang digoreng dadakan, nggak bisa ngebut. Kemudian tempat duduknya sepi dan tempat makan dibuka itu nggak bisa jeblek, jadi miring gini, waduh 12. Karena itu, tapi kalau nanti kita pakai Saudi Airlines luar biasa. Jadi 333 63 seatnya itu, wah luar biasanya. Dan makannya mewah. Alhamdulillah Jawa Timur selalu pakai Saudi sepanjang saya bimbing haji itu, selalu pakai Saudi Airlines. Itu mewah, makanannya mewah, makanannya mesti 2 kali. Setelah itu mesti ada minuman, ada snack macam itu. Jadi enggak sempat tidur karena disuruh makan. Itu enaknya kalau pakai pesawat Saudi Airlines. Saya pernah pakai Dubai, Emirates, juga Robin, pakai Brunei dari Brunei itu pesawat Brunei itu juga pernah. Singapura Airlines juga pernah, ya, Yaman pernah. Tapi yang paling enak itu Dubai sama Emirates sama Saudi. Nah, kalau Garuda juga mendekati Saudi Airlines. Jadi Bapak Ibu nikmati perjalanan dengan pesawat Boeing atau Airbus yang kecepatannya luar biasa. Insya Allah kisaran 9 jam 10 menit gitu ya, sudah landing di Jeddah. Kemudian akhlak selama di Mekah Madinah. Pertama, syukur kepada Allah. Dengan izin Allah, dengan ridho Allah, kita sampai menginjakkan kaki di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Syukur itu yang harus dikedepankan dulu. Karena apa? Tidak semua orang bisa nyampe sana. Tahun 2009 saya punya pengalaman yang sangat unik. Sampai di Sukolilo itu besok, sekarang sore ini sampai Sukolilo, malamnya orang dari NTB itu kecekluk kakinya di kamar mandi. Padahal dulu sudah tertunda karena sakit. Begitu nyampe di Sukolilo, kakinya kecekluk, tidak boleh berangkat sama dokter. Akhirnya tertinggal di Sukolilo sampai nggak tahu berapa hari untuk bisa diterbangkan kalau memang sudah layak terbang.
terbang meninggalkan satu orang itu. Pesawat mengalami gangguan, landing di Jakarta, di Jakarta. Kami semua kaget loh, kenapa kok di sini? Ternyata ada kerusakan pesawat. Kami dievakuasi ke hotel gratis semalam itu. Jadi tertunda satu hari. Saat kami di hotel itu ada jamaah yang jantungnya kumat masuk ke rumah sakit. Sampai kami terbang, tidak bisa ikut kami. Jadi dalam satu kloter kami tahun 2009 itu ada 2 yang tertinggal. Kakinya kecekluk di Sukolilo, satunya lagi ketika pesawat ada kerusakan landing di Cengkareng, diperbaiki, kami dievakuasi ke hotel. Nah, ada jamaah yang jantungnya kumat dibawa ke rumah sakit, sampai besoknya kami berangkat, ibu-ibu nggak bisa makan. Artinya apa? Ya, kalau tidak digandaki oleh Allah nggak bakalan sampai sana. Karena itu kalau sudah nyampe menginjakkan kaki di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah, hendaklah bersyukur lebih dulu kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian memelihara tutur kata, sikap, perilaku, hubungan baik dengan sesama jamaah. Intinya tawadhu, ya, tawadhu. Bapak Ibu lihat apapun jangan reaktif, tapi responsif. Reaktif itu menunjukkan sikap yang didorong oleh nafsu dan logika yang negatif. Tapi kalau responsif, mensikapi dengan bijak berdasarkan hati nurani dan logika yang cerdas. Karena apa? Tingkah laku jamaah haji itu macam-macam. Ya, ngomongnya ya macam-macam. Ya. Kalau bahasa Maduranya itu macam-macam. Pola tingkahnya ya macam-macam. Waduh semuanya. Nah itu kalau kita komentari, ya habis kita ngomentar terus. Apalagi sejak dari tanah air sebagai komentator. Karena itu responsif, bersikaplah arif dalam mensikapi semua fenomena yang kita temukan di sana. Bersikap tawadhu'lah. Pola tingkah orang kaya apapun pandang sebagai pelajaran dari Allah. Kenapa saya dipertemukan oleh Allah dengan orang seperti ini? Bahkan dalam satu kloter bisa saja ketemu dengan teman yang egois. Bahkan dalam satu kamar, satunya seneng AC, satunya seneng kipas angin. Akhirnya gantian mateni nguripi. Satu kipas angin diuripi, dipateni karena yang satu suka AC. Akhirnya tidak orang tidur-tidur, mateni nguripi lah kayak opo. Nah, karena itu dewasalah di dalam mensikapi segala perbedaan. Belum lagi dalam banyak hal Bapak Ibu. Sudah diingatkan al-mamnu at-tadkhir masih ngotot aja ngerokok gitu ya. Akhirnya apa? Alarmnya bunyi. Nah, akhirnya sak hotel itu pusing semua. Ini mesti harus ngerokok, ini mesti ngerokok. Kalau sak hotel ngomong apa? Mesti harus ngerokok. Nah, kan dosanya kayak semua mentalian lagi. Ya, jadi ada tempatnya. Nanti kalau memang ngerokok ya di lantai yang paling atas kumpul jemuran sehingga nggak mengganggu asli. Karena apa? Alarmnya selalu bunyi, Pak. Dan begitu ada peletikan api sedikit, ya air yang sudah siap amblior itu bisa membasahi kamar kita. Karena itu waspada dengan alarm-alarm yang disediakan oleh hotel sana. Alhamdulillah nggak ada ahli hisab, nggak ada ahli hisab. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya. Nah, yang penting lagi saling menolong dan memberi kemudahan terhadap sesama jamaah. Saya selalu mengharap teman-teman yang muda yang godot-godot itu, mari kita bantu ibu-ibu yang sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sepuh-sepuh untuk ya sekedar kalau angkat koper sih ada kuli, bandara itu ada, itu sudah kita bayar. Hotel juga menyediakan kuli untuk mengantarkan masuk ke depan lobi ya, sehingga kita ngambil di lobi. Nah dari lobi ke lift menuju
kamar kita itu kalau memang bawaannya banyak, mohon bisa dengan ringan tangan dibantu oleh sesama jamaah. Jadi saling tolong menolong. Kalau temannya waktu berangkat nggak bawa lupa, nggak bawa botol, kemudian pas tawaf ngelak, ya ditawari lah minum. Sehingga saat tawaf itu kita berbuat baik dengan sesama. Menghormati segala perbedaan. Konflik itu rawan, rawan. Karena itu perbedaan harus dihormati, tidak harus menjadi sebab terjadinya permusuhan dan pertentangan. Satu lagi, istiqomah dalam beribadah, berdoa dan berzikir. Jadi pikiran, tenaga, waktu, biaya semuanya hanya untuk beribadah, doa dan zikir. Bapak Ibu akan off dari memikirkan pekerjaan di tanah air. Apapun informasi dari tanah air jangan mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah di tanah suci. Saya pernah ada 3 suami istri, kebetulan waktu itu saya berangkat sendiri. Ada 3 suami istri minta tolong aku dibimbing merokok. Ya sudah, atau sudah aja kita tahu. Begitu mau masuk ke ini awal start itu di sudut Hajar Aswad, HP-nya bunyi. Putrinya bilang, super miku habis. Ibu ini berhenti menangis sejadi-jadi. Gara-gara putrinya bilang kalau super miku-nya. Akhirnya kami berlima ini berhenti nunggu sampai reda. Saya ambilkan air zam-zam, ibu minum dulu. Terus saya bilang, waktu manasik kan saya sudah bilang. Jadi titipkan kepada Allah semua yang di tanah itu. Pekerjaan kita titipkan kepada Allah, keluarga kita titipkan kepada Allah, sampai bebek dan mentoknya juga titipkan kepada Allah. Kalau berangkat meninggalkan mangga yang sudah berbuah, titipkan kepada Allah. Ya Allah, mudah nanti saya pulang masih menarik mangga ini. Saya guyoni gitu. Dulu kan saya udah cerita, dan tidak mungkin lah putri ibu yang kehabisan sumber lantas terus kelaparan, tidak mungkin. Sudah titipkan kepada Allah, biar itu tenang di sini. Di sini sudah menghadap Allah, sedang dekat dengan Allah. Jangan diganggu oleh kegiatan yang ada di tanah air. Sudahlah yang di tanah air biar diurusi orang-orang yang di tanah air. Oh ya, ada mbahnya, ada Pak D, ada Bu D, ada Pak D, ada Bu D. Kan mestinya mau super mie habis, itu kok harus ibu pikirkan sampai nangis gini, sampai tawafnya tertunda, gimana? Seperti itu. Karena itu totalitas istiqomah dalam beribadah, berdoa dan berzikir. Namun tidak berarti dilarang hubungan dengan keluarga itu enggak dilarang. Cuman kalau ada berita-berita yang mengganggu ketenangan kita di sana, mohon jangan terlalu ditanggapi, agar kita lebih khusyuk nikmat beribadah di tanah suci. Kemudian tasawuf, ya, toleransi. Nah, kaitannya dengan AC, merokok dan memasak. Kalau AC dan merokok saya terangkan, ya, saya punya pengalaman ini memasak. Ada jamaah sejak dari tanah air, Bu, Bapak Ibu, itu sudah rukunan. Aku bawa rice cooker sama beras, tanggungan saya, rice cooker sama beras. Saya bawa abon, bawa kering tempe, bawa saus, bawa kecap, bawa macam-macam. Yang setelah yang satu lagi biar aku untuk sendok garpu aku. Jadi ada 3 keluarga itu rukunan. Apa yang terjadi? Ketika di sana persoalannya remeh. Rice cooker sudah diisi nasi, tapi nggak digelekan. Terus ditinggal ke masjid dengan harapan pulang dari masjid sudah matang, tinggal makan. Karena nggak makan. Begitu pulang dari masjid
masjid pada lapar mau makan, lah kok gak ada, dan memang belum diceklekkan. Maka rasa kusuk manjeni belahomai. Tahu belahomai? Begitu gegeran, sudah akhirnya sudah makan dulu. Kan jadi repot. Yang bawa rice cooker sama nasi kan gak bawa lauk, wong lauknya dibawa aja. Nah, yang bawa lauk, gak bawa rice cooker, gak bawa beras, mau makan nasi pakai apa? Itu jadi repot. Karena itu gak usahlah sepakatan berbagai masak. Jangan repot dengan masak tuh, kita repotkan ibadah. Di sana nasi 2 realan itu loh sudah ada. Apalagi sekarang makannya dijamin. Di Madinah, selama di Madinah dijamin 3 kali makan. Di Arafah 3 kali makan, di Mina 3 kali makan. Nah, apalagi ditambah nanti selama di Mekah juga 3 kali makan. Sudahlah, tidak usah botot-botot dari rumah, bawa berat. Beras di sana itu ya banyak, lauk juga banyak, mau model lauk apa saja ada. Apalagi mukimin dan TKW itu sepanjang jalan itu jualan. Sayur bayam itu ada, sayur asem ya ada, soto rawon itu ada, dan warung-warung di pojok-pojok itu banyak. Jadi pengalaman saya dalam urusan masak, nggak usah masak baru. Awalnya enak, nanti lama-lama jadi masalah. Ada lagi yang bawa cowek tuh, cowek dilalat di sana jatuh pecah, yang pecahkan temannya. Waktu sudah meneng sampai menjelang nggak tegur sama gara-gara cowoknya pecah. Lalu masalah cowok saja, nyambel orang pakai kan gitu. Tapi itu jadi masalah. Hal-hal seperti itu mari kita antisipasi, jangan sampai terjadi. Maka diperlukan tasamuh, saling memahami, bersikap sederhana segala hal, baik dalam berpakaian, makan dan belanja. Berpakaian kan di mana kita berada. Kalau di Mesir berbusanalah layaknya ke Mesir. Kalau di tempat ziarah berbusanalah sesuai dengan kondisi ziarah. Ya. Jadi tidak digeneralisir gitu. Ya. Jadi berbusanalah, berpakaianlah sepatutnya sesuai dengan tempat yang kita kunjungi. Makan juga begitu, belanja juga begitu. Dan begini Bu, penyakit belanja itu, kalau sudah belanja dapat harga 10 rial, terus temannya belanja dapat 9 rial, itu kemudian cari lagi yang 9 rial, padahal sudah beli 10 rial. Nah ini kan jadi gara-gara dapat harga yang lebih murah. Itu penyakit Bu, ya, penyakit. Jadi ya sudahlah, kalau saya sudah dapat 10 rial ya sudah. Kalau teman saya 9 rial, berarti yang 1 rial saya serahkan kepada penjual. Tinggal itu saja, mengelola emosi kita biar tidak terperusuh gitu. Nah, nanti kalau temannya lagi, aku lagi hitung rial, lari lagi nyari yang kita hitung rial. Lah itu pas numpuk barang yang sama harganya beda. Lalu apa? Ini pengalaman unik yang perlu kita ketahui biar tidak terjadi. Menghindari perdebatan masalah ikhtilaf. Jadi ya di sana ini ya semua perbedaan pendapat tumbuh jadi satu. Karena itu biarlah berjalan. Ya, dan itu sah-sah saja, tidak usah diperdebatkan. Menjaga kekhusyuan dan kualitas ibadah, mengambil hikmah dan pelajaran pada setiap perjalanan ibadah. Terakhir, akhlak sesudah haji apa? Memelihara seluruh prestasi ibadah selama di tanah suci,
dilakukan di tanah suci dilanjutkan di tanah air. Meningkatkan kualitas ibadah, terutama ibadah sosial. Rasulullah SAW menegaskan bahwa tanda haji mabrur itu dua. Yang pertama, peningkatan kualitas ibadah. Yang kedua, semakin dermawan sepulang haji. Kalau dua ini nanti dikembangkan sesudah haji, insya Allah dijamin haji mabrur. Peningkatan kualitas ibadah dan watak dermawannya semakin medit. Maka menjadi aneh, pulang haji kok semakin medit. Akhirnya dibilang kaji medit, kaji cetil, kaji batin. Maka jangan sampai terjadi. Nah, kemudian menjaga kemakmuran haji. Nah, kemakmuran haji itu ya semua yang sudah dilaksanakan di tanah suci itu terus dijaga keistiqomahannya sehingga kemakmurannya terjaga dengan baik dan menjaga diri dari segala perbuatan maksiat. Saya kira sampai di sini dulu perjalanan kita membahas tentang akhlak, mestinya masih banyak. Nanti akan saya selesaikan pada materi tentang etika ziarah. Etika ziarah di tempat-tempat bersejarah yang insya Allah sudah disampaikan